Halo, kembali lagi bersama kami di Partai Is. Cortex menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Peluncuran Cortex pada 1 Januari 2025 yang digadang-gadang sebagai tonggak emas reformasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak malah menghadirkan drama baru dalam tata kelola pemerintahan. Alih-alih memperbaiki sistem pajak, proyek ini justru memantik serangkaian polemik. Kejanggalan pertama sudah ada sejak landasan proyek Cortex dibuat, yaitu ketika disahkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Perpres ini tidak merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah, sebuah pelanggaran hierarki hukum yang semestinya tidak pernah terjadi. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, Perpres berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, setiap perpres harus memiliki rujukan yang jelas kepada undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum. Ketidakpatuhan ini berpotensi merusak kredibilitas pemerintahan dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai legitimasi proyek Cortex. Terdapat nama-nama besar di balik pengesahan aturan ini. Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum Yasona Lawli yang notabene satu partai di PDIP menandatangani Perpres, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pelaksana proyek. Kami pun mempertanyakan, apakah ini proyek reformasi pajak atau reformasi bisnis dari kelompok tertentu? Dalam proyek ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC) yang merupakan konsultan global ternama. Namun, menunjukkan ini seolah mengabaikan skandal yang pernah dihadapi oleh PwC. PwC pernah terseret kasus manipulasi pajak di Inggris dan Australia, di mana mereka dituduh membantu klien elit menghindari kewajiban pajak. Namun, tampaknya track record itu diabaikan oleh DJP dengan menggelontorkan 1,3 triliun untuk melibatkan PwC. Pemerintah justru memilih partner yang sudah dikenal ahli dalam penghindaran pajak. Jadi, ironinya di sini adalah Cortex dimaksudkan untuk mencegah kebocoran pajak, tapi malah menggandeng pihak yang pernah diduga berkontribusi pada kebocoran pajak di luar negeri. Bukankah ini seperti meminta pencuri mendesain gembok pengaman? Solusi digital masa depan. Cortex ternyata malah membuat pengusaha di Indonesia seperti terseret ke zaman batu. Masalah teknis menghantam aplikasi ini dari berbagai sisi. Database kacau, kesalahan cetak kode-kode otorisasi, masalah login, sering error pada website, hilangnya fitur secara tiba-tiba, kesulitan dalam verifikasi wajah, dan yang paling krusial adalah kesulitan pengusaha dalam membuat faktur pajak. Kegagalan-kegagalan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas bisnis para wajib pajak, tetapi juga berpotensi merugikan arus kas pengusaha. Banyak pengusaha melaporkan bahwa mereka tidak dapat membuat faktur pajak melalui aplikasi Cortex, sehingga menghambat proses penagihan kepada klien mereka. Bahkan, masyarakat menganggap Cortex ini adalah core stress karena hanya menghasilkan stres bagi para penggunanya. Lantas, bagaimana mungkin proyek dengan anggaran triliunan yang disiapkan bertahun-tahun gagal menyelesaikan masalah dasar? Janji reformasi tata kelola pemerintahan melalui program Astacita yang digaungkan Prabowo kini menghadapi tantangan serius. Cortex, program warisan dari era Jokowi dan Sri Mulyani, seperti bola panas yang berpotensi meledakkan ambisi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa memperhatikan masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Cortex bisa menjadi simbol kegagalan reformasi tata kelola, dan bagi pemerintah yang ingin membangun kepercayaan publik, Cortex adalah mimpi buruk yang siap membayangi setiap langkah ke depan jika tidak mampu mengatasi kegagalan. Cortex saat ini adalah ironi terbesar di mana menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah.
Semoga pemerintah tidak lupa bahwa dalam reformasi, transparansi, efisiensi, dan efektivitas adalah kuncinya. Jika tidak, proyek ini akan dikenang bukan sebagai langkah maju, melainkan lompatan mundur yang spektakuler. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan kami Partai X. Kami ingin